Ya, halo adik semuanya. Ini ada kabar terbaru dari pelaksanaan UTBK tahun 2020. Ya, ini kabar dari beberapa murid bimbingan saya yang sudah melakukan UTBK di hari pertama, sesi pertama. Jadi ada sedikit perubahan, ya. Bisa saja berarti, bisa saja tidak berarti, tergantung bagaimana sikap kamu dalam menyikapinya. Akan saya rincikan beberapa poin. Jadi harap diikuti satu persatu supaya tidak ada salah penafsiran ya antara apa yang saya sampaikan dengan apa yang kamu pahami. Jadi pertama tentunya saya akan memblur beberapa informasi yang saya rasa cukup sensitif terkait soal ya. Jadi kalau soal akan saya blur. Seperti contohnya, kakak ini ada soal keluar mirip nomor 11, nomor 12, ini dengan diketahui ini akan saya blur karena itu tidak adil ya, tidak adil bagi siswa yang lain. Jadi informasi seperti itu akan saya tutupi. Kemudian yang paling informasi pertama yang krusial adalah menurutnya dia tidak menemukan soal matematika dalam bahasa Inggris, artinya kuantitatifnya nggak ditemukan dalam bahasa Inggris. Ini masih dari satu orang, jadi kita nggak tahu apakah berlaku bagi semua orang ataupun tidak ya. Jadi dia sendiri tidak menemukan soal matematika dalam bahasa Inggris. Ini adalah poin satunya. Kita nggak tahu apakah memang sistemnya mengacak, memang tidak ada sama sekali, ataupun memang karena porsi soalnya kecil ketika di random oleh sistem, si adik ini tidak mendapatkan soal PK berbahasa Inggris. Informasi berikutnya, saya tanyakan kepada dia bagaimana hasil 4 subtesnya gitu kan. Kan di UTBK 2019 kita ada 4 subtes. Jawabannya saya juga sendiri shock ya. Jawabannya ada sekarang ada 5 subtes ya. Jadi ada juga katanya soal tentang ini materinya, saya blur ya. Jadi intinya ada 5 subtes dengan alokasi dan jumlah soal yang ditentukan masing-masing. Di sini ada 2 informasi yang saya peroleh. Pertama dari adik yang tadi, kedua dari grup ya, dan si pengirimnya saya blur namanya. Kita nggak tahu yang mana informasi maupun alokasi waktu yang tepat ya. Karena ini informasi pribadi gitu disampaikan kepada saya, dan saya juga belum melakukan belum banyak yang informasi yang saya peroleh. Namun yang terkait jumlah soal dan lama waktu berbeda-beda ya. Contohnya di sini penalaran umum ya, jumlah soal 16, waktunya 23. Kalau di informasi di grup yang lain adalah jumlah soalnya 15, waktunya 24. Jadi ada perbedaan. Kuantitatif 16 soal, 24 menit. Di sini kuantitatif 15 soal, 24 menit. Jadi ada perbedaan ya. Jadi kita tidak tahu versi yang kiri yang benar atau versi yang kanan. Jadi ini hanya berupa pembagian subtesnya. Yang penting di pembagian subtesnya, bukan sekedar alokasi ya. Kemudian kita lanjutkan. Di pengetahuan dan pemahaman umum 19. Di sini kemampuan pemahaman dibedakan, jadinya subtesnya berbeda ya. Kemudian yang paling utama adalah di sini. Kita perhatikan, 1 subtes, 2, 3, 4, 5. Ada 5 subtes. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Yang sama dari kedua informasi ini adalah terdapat 5 buah subtes ya. Jadi di informasi 1 dan informasi 2 sama-sama menyebutkan 5 subtes. Ini saya agak ragu ya, bahwa saya sadar ini ada penalaran umum, ini penalaran umum. Seharusnya pengetahuan umum mungkin ya. Jadi tidak tahu mana yang versi yang benar ya. Sekali lagi saya ulangi, ini informasinya yang alokasi waktu dan jumlah soal belum dipastikan yang mana yang benar. Nanti akan saya update lagi informasi mana yang tepat. Tetapi yang sama antara kedua informasi ini yang pasti benar adalah ternyata memang sudah terdapat 5 subtes ya, 5 subtes. Memang kalau kita perhatikan di UTBK 2019, bahasa Inggris itu masuk di satu subtes digabung ya dengan bahasa Indonesia gitu. Jadi subtesnya 4, tapi bahasa Inggrisnya ada tersendiri. Namun kalau dibagi menjadi 5 subtes, kita mempunyai beberapa konsekuensi. Jadi konsekuensinya ini yang berat. Jadi kita perhatikan, konsekuensi pertama adalah proyeksi nilai. Ketika dilakukan pendaftaran UTBK SBMPTN, kita tentunya mengacu kepada nilai ya, nilai hasil-hasil tryout kita selama ini menggunakan sistem penilaian 4 subtes dengan sistem 20 soal per subtes ya. Jadi
memang sudah bisa diancang-ancang kalau seandainya jumlah soalnya berkurang, proyeksi nilainya sekian bisa. Namun kalau 5 subtes dengan subtes bahasa Inggris terpisah ya, yang kedua bahasa Inggrisnya ya, ini memiliki konsekuensi yang sungguh luar biasa bagi adik-adik yang selama ini kemampuan bahasa Inggrisnya kurang ya, kurang memadai. Artinya kalau di UTBK 2019 karena bahasa Inggrisnya digabung dengan subtes yang lain ya, maksudnya dalam satu subtesnya kan ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi kalau nilai bahasa Inggrismu kurang, masih bisa dibantu dengan nilai yang bahasa Indonesia, seperti itu. Namun kalau di subtes tersendiri dan nilai bahasa Inggrismu kurang bagus ya, maka sudah dipastikan nilai subtes kamu itu jeblok di salah satu subtes. Dan itu tentunya mempengaruhi penilaian secara keseluruhan ya, apabila memang apalagi ada mungkin jurusan atau prodi tertentu yang menekankan nilai bahasa Inggrisnya harus bagus seperti itu. Jadi ini adalah salah satu konsekuensi yang juga harus kamu terima. Mungkin persiapan selama ini nggak cukup lagi ya, tinggal menunggu hari ataupun sudah dilakukan. Jadi kamu tidak bisa memperbaiki dengan cepat ya kemampuan bahasa Inggrisnya. Dan ini juga sebagai suatu semacam kegelisahan ya. Kenapa masalah subtes seperti ini tidak diumumkan dari awal sebelum pendaftaran ya. Jadi ketika kita diumumkan ada 5 subtes, alokasi waktunya sekian kan, kita bisa lebih gampang menyusun strategi. Bukan setelah dilakukan pelaksanaan, lalu sesama siswa berdiskusi, oh ternyata subtesnya begini, jumlah soalnya sekian. Jadi ini juga salah satu hal yang membuat gelisah kita dari segi pendidik ya, karena kita berusaha mendidik siswa ya sesuai dengan ancang-ancang apa yang diinformasikan. Jadi kalau diinformasikan bahannya sesuai dengan UTBK 2019, kemudian tidak disebutkan ada subtesnya 5, maka strategi kita yang kita atur adalah bagaimana menyusunnya sesuai dengan apa yang dilakukan di UTBK 2019. Dan ternyata ketika terjadi perubahan dan itu tidak bisa lagi, maksudnya kita nggak bisa merubah strateginya lagi ya, apabila si murid pada saat hari ujian baru mengetahui hal ini, maka mau nggak mau ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh si siswa. Jadi kurang lebih seperti ini informasinya. Nanti kalau ada informasi lain akan saya tambahkan di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bagikan informasi ini kepada teman-teman kalian semua. Sampai jumpa.